Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang materi bunga untuk memenuhi tugas dari mata kuliah struktur perkembangan tumbuhan dengan dosen pengampu Ganda Hijrah Selaras SPD MPD. Anggota kelompok kami yaitu yang pertama saya sendiri Beslianti dengan NIM 21071059. Yang kedua Dwi Citra Pertiwi dengan NIM 21031064. Yang ketiga, Indah Permata Bunda dengan NIM 21031134. Yang keempat, Julia Derulisa dengan NIM 21031076. Yang kelima, Miftaul Syalsa dengan NIM 21031142. Bahan kajiannya yaitu tentang bunga. Bunga terbagi atas 3 materi. Yang pertama yaitu morfologi bunga secara umum. Yang kedua variasi bunga, terdiri atas 4 bagian, yaitu kelengkapan bunga, kelamin bunga, aestivasi bunga, dan simetri bunga. Bagian yang ketiga itu tentang bagian-bagian bunga, terbagi atas 4, dasar bunga, kelopak bunga, mahkota bunga, dan tenda bunga. Yang pertama yaitu morfologi bunga secara umum. Bunga merupakan bagian tanaman yang terbentuk dari modifikasi daun dan batang. Perubahan ini terjadi karena adanya sejumlah enzim yang dirangsang oleh hormon tumbuhan tertentu. Pembentukan bunga dikendalikan secara genetik dan sangat tergantung dari kondisi lingkungan di sekitarnya. Misalnya, suhu, lama pencahayaan, dan ketersediaan air, serta kondisi tanah. Seperti pada tanaman lainnya, tidak semua bunga mampu hidup di semua iklim. Pada umumnya, bunga akan tumbuh menjadi bentuk dan bagian-bagian yang sama dan simetris. Berdasarkan bentuknya, bunga terbagi menjadi 2, yaitu yang bentuknya seperti bintang atau simetri radial, disebut dengan aktinomorf. Kedua adalah simetri cermin atau zigomorf. Namun, bunga berbentuk aktinomorf adalah yang paling sering dijumpai. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Dwi Citra Pertiwi. Kepada Dwi Citra Pertiwi dipersilahkan. Yang kedua, variasi bunga. A. Kelengkapan bunga. Kelopak bunga atau kaliks adalah perhiasan bunga yang terletak pada lingkaran terluar. Helai kelopak bunga disebut sebagai sepal. Kelopak biasanya berwarna hijau dan kurang menarik apabila dibandingkan dengan mahkota bunga. Kelopak bunga menutupi bagian bunga lainnya ketika bunga masih belum mekar. Mahkota bunga atau korola merupakan salah satu dari perhiasan bunga selain kelopak bunga. Helai mahkota bunga disebut sebagai petal. Mahkota bunga seringkali mudah dikenali karena ukurannya yang relatif besar dan berwarna mencolok untuk memikat serangga penyerbuk. Benang sari atau stamen ialah organ reproduksi jantan pada bunga. Setiap benang sari umumnya terdiri dari tangkai sari atau filamen, dan pada ujung tangkai sari kepala sari atau anter. Anter biasanya terdiri dari 4 kotak sari, disebut mikrosporangia. Putih atau ginesium. Ini paling sering digunakan sebagai istilah kolektif untuk semua karpel di bunga. Karpel A adalah bakal biji dan benih memproduksi organ reproduksi pada tumbuhan berbunga. Karpel berasal dari bakal biji-biji, bantalan daun yang berevolusi untuk membentuk struktur tertutup yang berisi bakal biji. B. Kelamin bunga. Bunga banci atau berkelamin 2, hermaphroditus, yaitu bunga yang terdapat benang sari, alat kelamin jantan, maupun putik, alat kelamin betina. Bunga ini seringkali dinamakan pula bunga sempurna atau bunga lengkap, karena biasanya pun jelas mempunyai hiasan bunga yang terdiri atas kelopak dan mahkota. Misalnya pada bunga terung, Solanum melongena L. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Indah Permata Bunda. 2. Bunga berkelamin tunggal atau unisezulit. Jika pada bunga hanya terdapat salah satu dari kedua macam alat kelaminannya, berdasarkan alat kelamin yang ada padanya dapat dibedakan
lagi dalam. 1. Bunga jantan atau Phlox musculus. Jika pada bunga hanya terdapat benang sari tanpa putik, misalnya bunga jagung yang terdapat di bagian atas tumbuhan, bunga jantan seringkali ditunjukkan dengan lambang. 2. Bunga betina atau Phlox vermineus, yaitu bunga yang tidak mempunyai benang sari, melainkan hanya putik saja. Misalnya bunga jagung yang tersusun dalam tongkolnya. Bunga betina ditunjukkan dalam lambang seperti berikut. C. Aestivasi bunga. Aestivasi dapat menjadi diagnostik taksonomi yang penting, misalnya kuncup bunga. Malvaceae memiliki sepal kutub dengan penilaian dari genus Phremotodendron dan Chiranhedendron yang kadang-kadang salah tempat sebagai akibat. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Julia. D. Simetri bunga. Terdapat 3 jenis simetri pada bunga. Bunga-bunga simetri dapat dibagi menjadi 3 bagian yang sama. Beberapa bunga dibagi menjadi simetri radial dan biradial. Simetri radial mencakup bunga kembang sepatu, sedangkan bunga sawi termasuk dalam simetri biradial. Sementara itu, simetri biradial hanya menghasilkan 2 bayangan. Bunga yang memiliki pola ini adalah bunga anggrek. Beberapa bunga tidak memiliki simetri tertentu dan bersifat asimetris, misalnya bunga pada tanaman jahe. 3. Bagian-bagian bunga. A. Dasar bunga. Dasar bunga merupakan bagian tempat tumbuhnya perhiasan bunga, yaitu mahkota dan kelopak. Selain itu, juga tumbuhnya alat kelamin bunga, yaitu putik dan benang sari. Berikut ini adalah gambar dasar bunga. Yang B. Kelopak bunga. Kelopak bunga umumnya berwarna hijau. Kelopak terletak pada bagian terluar dari bunga. Kelopak bunga tersusun atas sel-sel epidermis yang dilapisi oleh stomata, kitin, dan trikoma. Kelopak bunga berfungsi untuk melindungi bagian dalam bunga, terutama pada bunga yang masih kuncup. Dan di samping ini adalah gambar dari kelopak bunga. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Miftahul Salsya. Baiklah, materi selanjutnya yaitu mahkota bunga adalah bagian-bagian bunga kedua, yaitu mahkota bunga yang tipis. Mahkota bunga terletak pada lapisan kedua yang bersebelahan dengan kelopak. Mahkota bunga bertanggung jawab untuk memberikan warna dan keindahan pada bunga. Warna-warni mahkota bunga untuk memikat serangga yang membantu proses penyerbukan. Berikut ini gambar mahkota bunga. Selanjutnya ada tenda bunga, merupakan perhiasan bunga yang berfungsi seperti kelopak bunga dan mahkota bunga. Tetapi secara morfologi tidak dapat dibedakan, helai tenda bunga dinamakan tepal. Berikut gambar tenda bunga. Baiklah, sekian materi dari kelompok kami. Baiklah, hanya itu presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.